Hai dan halo guys. Kali ini gua akan merangkum seluruh alur cerita dari film Hill Have Eyes 2 2007. Film ini adalah sequel dari film Hill Have Eyes 2006. Link filmnya ada di deskripsi. Film ini mengandung kekerasan horor, adegan berdarah, serta pemerkosaan yang sangat sadis yang mengisahkan seorang tentara yang berjuang hidup ketika diteror mutan-mutan yang kelaparan dan berjuang untuk selamat dari sana. Bagaimana perjuangan mereka? Jika penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Tanpa basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ilmuwan yang sedang meneliti di wilayah gurun New Mexico. Wilayah tersebut bernama Sektor 16. Mereka itu bernama Han, Wilson, Foster, dan ditemani seorang kolonel yang bernama Kolonel Reading. Ketika mereka sedang meneliti bunker, tiba-tiba monitor Wilson mati yang disebabkan oleh tikus yang masuk ke dalam kotak daya listrik. Kemudian, Kolonel Reading mendatangi Wilson dan menanyai keberadaan Foster. Wilson pun memberitahu kalau Foster sedang melakukan penelitian dari puncak gunung. Singkat cerita, Sin berpindah ke Foster yang ada di gunung. Ia mencoba menghubungi teman-temannya yang ada di bawah. Akan tetapi, tak ada jawaban sama sekali. Dan terlihat Han yang mati dengan tubuh terpotong dan seisi perutnya yang keluar. Tiba-tiba dari arah belakang muncul mutan yang sedang memakan ular. Dengan polosnya, Foster menyapa dia dan menanyai namanya. Dan seketika itu, dari arah belakang muncul mutan lagi dan mengkapak kepala Foster. Di sisi lain, Kolonel Reading yang sedang mencari Foster tiba-tiba ditusuk oleh mutan dan dilempar ke jurang. Dan film Hill Have Eyes pun dimulai. Kemudian, Sin berpindah ke sekelompok tentara yang dalam pelatihan dikirim ke padang pasir untuk memasok para ilmuwan yang bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam memasang sistem pengawasan. Mereka mendapati camp tersebut secara misterius kosong dan tak ada satupun orang di sana. Ketika sedang memeriksa camp, mereka mendapati panggilan radio yang ada di mobil. Sergei pun mengangkatnya dan ternyata itu adalah Foster yang masih hidup. Terdengar dari suaranya, ia dalam keadaan sekarat dan meminta bantuan. Kemudian terlihat Foster yang memberi tanda ke mereka dengan memantulkan cahaya matahari ke arah mereka. Singkat cerita, tim pun melakukan misi pencarian dan penyelamatan di pegunungan tersebut. Akan tetapi, Napoleon yang menentang karena tidak memberitahu pusat akan hal ini dihukum Sergei dengan berdiri satu kaki di dekat toilet. Sergei juga menyuruh Amber untuk tinggal dan mencoba menghubungi pusat bantuan. Sementara tim melakukan perjalanan penyelamatan ke atas pegunungan. Ketika sedang menaiki bukit, tiba-tiba salah satu tim yang bernama Mickey terpelosok ke sebuah lubang dan mengakibatkan kakinya terkilir. Karena hal itu, Sergei pun menyuruhnya kembali ke camp, lalu Mickey pun kembali turun. Di sisi lain, terlihat Amber yang sedang menghubungi pusat bantuan, akan tetapi sia-sia karena posisi mereka yang dikelilingi bukit. Napoleon yang dari tadi berdiri pun kebelet BAB. Ia pun masuk ke toilet dan ketika ia sedang BAB, tiba-tiba terdapat tangan yang memegang titiknya dari dalam kloset. Sontak, kaget kan dia. Ia pun lari keluar dan memberitahu kalau titiknya tadi dipegang seseorang dari dalam kloset. Amber yang tak percaya pun buru-buru mengecek.
Ia pun mengamati tai Napoleon yang sedang berenang-renang di atas perairan Thailand karena belum disiram. Taunya tiba-tiba muncul tai raksasa dari dalam toilet. Sontak mereka pun kaget lagi dong. Taunya ternyata itu manusia. Mereka pun buru-buru mengeluarkan orang tersebut yang berlumuran tai. Ternyata orang tersebut adalah ilmuwan yang bernama Wilson. Ia disiksa para mutan lalu dimasukkan ke dalam toilet tersebut sehingga akan mati perlahan karena membusuk. Lalu Wilson pun mati dan mereka mencoba menghubungi Serge yang berada di atas gunung, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba mobil mereka terbakar. Sepertinya itu para ulah mutan. Mereka juga mendapati senjatanya yang menghilang tiba-tiba. Karena hal itu, Ember pun menyusul tim yang berada di atas gunung, sementara Napoleon berada di camp dan bersikeras menghubungi Serge. Singkat cerita, ketika Ember sedang perjalanan naik, ia diserang mutan, akan tetapi ia berhasil diselamatkan Mickey yang sedang perjalanan turun ke camp, dan mutan itu lari lewat terowongan di celah-celah perbukitan. Ternyata dari celah-celah tebing, kaki Mickey ditarik mutan yang menyerang Ember tadi. Di sini terjadi tarik-tarikan. Napoleon yang mendengar suara tembakan pun tiba di sana dan membantu menarik Mickey. Tapi naasnya mutan tadi berhasil membawa Mickey masuk ke dalam celah perbukitan. Di sisi lain, tim telah menemukan Vastar yang mati dengan mengenaskan. Pada saat yang sama, Spitzer dan temannya sedang mengecek di sekitar tebing. Dan tiba-tiba Spitzer diserang mutan dari belakang dan mereka tak sengaja menembak Serge yang muncul dengan tiba-tiba. Di sana, Spitzer sangat menyesal. Napoleon dan Ember pun sampai dan berkumpul lagi bersama tim. Mereka pun hendak turun kembali. Mereka hendak menurunkan mayat Serge dan dibantu Spitzer. Ketika sudah setengah jalan, tiba-tiba talinya dipotong seseorang yang membuat Spitzer jatuh dan mati. Ya, pasti itu ulah mutan lagi. Di saat bersamaan, perlengkapan turun mereka telah dicuri mutan sehingga mereka tidak bisa turun menggunakan tali. Mereka pun akhirnya mencari jalan lain turun. Dan mereka menemukan Kolonel Reading di balik perbukitan. Dengan keadaan mengenaskan, Kolonel pun menjelaskan bahwasanya mereka tidak akan selamat dan jalan satu-satunya turun hanyalah lewat tebing. Dan ketika mereka turun, para mutan akan membunuh mereka. Dan khusus untuk para wanita, mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka akan menanamkan bibit mutan dan menambah populasi mereka. Lalu Kolonel pun bunuh diri dengan menembak palanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun memancing mutan dengan umpan para wanita. Mereka pun berhasil membunuh salah satu mutan, yang mereka duga mutan tersebut adalah mutan yang membunuh Mickey tadi. Lalu, misi yang udah kebelet pergi ke balik bebatuan dan buang air kecil di sana. Sialnya, terdapat mutan di belakangnya. Ia pun diculik mutan yang tubuhnya berkamuflase setengah batu. Para tim yang mendengar teriakan misi buru-buru mengikuti arah suaranya. Dan ternyata misi dibawa masuk ke bekas penambang. Di sana, Stam tidak ingin melanjutkan pencarian mencari Rishi dan memilih turun lewat tebing sendirian. Akhirnya mereka berempat pun masuk dan mencari misi, sedangkan Stam turun lewat tebing. Mereka pun menelusuri gua-gua yang berada di sana. Ketika berada di genangan air, Ember dan Napoleon terpelosok jatuh ke bawah. Mereka pun terpecah lagi di sana. Di sisi lain, Stam yang turun lewat tebing, tangannya dipotong oleh mutan dan terjatuh dari atas gunung dan mati. Sementara itu, misi yang dibawa mutan tadi dibawa ke sebuah ruangan.
Di sana ia diperkosa oleh mutan yang bernama Hades. Di sisi lain, Amber dan Napoleon menelusuri goa, dan tiba-tiba mereka berdua diserang mutan. Syukurnya, mereka bisa membunuh mutan tersebut. Mereka pun senang di sana. Di tengah kesenangannya tersebut, muncul mutan yang matanya buta dan membawa senapan. Mereka berdua pun mundur perlahan-lahan dan jatuh ke lubang ventilasi dan masuk ke sebuah ruangan, di mana terdapat satu mutan di ruangan tersebut. Tapi mutan tersebut baik. Ia justru menolong mereka. Ia bernama Hansel. Di sisi lain, Delmar dan Krang melihat mayat yang dibunuh Napoleon, dan tiba-tiba mereka ditembaki oleh mutan yang buta tadi. Mereka pun melawan mutan dengan menembaki balik mutan itu, dan matilah si mutan tersebut. Mampus. Naasnya, Delmar terkena tembakan. Dari dalam ruangan, Napoleon yang mendengar temannya pun membuka pintu ventilasi dan menyuruh mereka berdua masuk. Singkat cerita, mereka pun diajak Hansel ke jalan keluar. Di sisi lain, mutan yang bernama Hades sedang asik memperkosa misi. Sementara itu, Napoleon dan kawan-kawan mendapati sebuah tempat. Sepertinya tempat tersebut adalah dapur bagi para mutan. Di sana banyak mayat-mayat dan daging-daging untuk santapan mereka. Ya, semua itu daging manusia. Di sana mereka juga mendapati mayat Mickey yang mengenaskan. Di saat yang bersamaan, Delmar mati karena luka tembak tadi. Mereka pun kembali diantar Hansel untuk turun, dan terjadilah perdebatan di sana. Karena Krang tak mau menyelamatkan misi, ia pun berpisah. Krang yang menemukan dinamit tak sengaja menjatuhkan pemicunya, sehingga ia pun mati terkena ledakan dinamit tersebut. Singkat cerita, Napoleon dan Amber pun mencari misi. Mereka pun menemukan misi dan mencoba membawanya kabur. Taunya pas mau pergi, Hades muncul dan menyerang mereka. Amber yang masih memiliki satu peluru langsung menembak pala si Hades. Akan tetapi, bukannya mati, malah semakin kuat si mutan. Karena 3 melawan 1, akhirnya mutan tersebut berhasil dimatikan. Dan mereka bertiga pun berjalan keluar dari dalam tambang tersebut. Dan terlihat terdapat mutan yang mengawasi mereka dari monitor cam, dan film pun berakhir.